بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa mawalah amma ba'd. Wahayyikum bitahiyyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Sofi wa khaliluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa attaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Walaqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dan berkatalah jujur. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa seseorang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka dia telah memperoleh kemenangan yang agung. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita diwafatkan kecuali dalam kondisi iman, Islam, menyerahkan diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan memperbanyaklah mencari perbekalan di dunia, fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal tiada lain adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada siang yang penuh barakah ini kita dikumpulkan di salah satu rumahnya Allah, Masjid Babus Salam, yaitu pintu keselamatan artinya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beruntung telah menyelesaikan Ramadan, dan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Siyamana wa siyamakum, puasa kita, qiyamana wa qiyamakum, salat-salat kita, tilawatina wa tilawatikum, bacaan Al-Quran kita, sadaqatina wa sadaqatikum, sadaqah-sadaqah kita, wa a'malina wa amalikum, dan semua amal kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita berada di tanggal penghujung bulan ya, yaitu tanggal 20 berapa sekarang? 22, berarti kalau Syawal itu 23 Syawal. Nah, masih ada 6 hari bagi jamaah yang belum menyelesaikan puasa Syawal ya. Tafadhal dilanjutkan puasanya, masih ada 5 hari lagi. Dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW yang bersabda, "Man shoma Ramadan", barang siapa seseorang puasa Ramadan, thumma atba'ahu sitta min Syawal, kemudian dia melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyami dahri, orang ini mendapatkan pahala setahun berpuasa gitu ya. Bagaimana kalau kita bisanya cuma 1 hari di bulan Syawal, tidak mengapa ya. Ya. Tapi yang paling sempurna kita puasa apa? 6 hari. Boleh panjenengan cuma 2 hari, 3 hari, 5 hari. Tapi yang paling sempurna adalah 6 hari.
Ya, sebagian ulama membaca salah satu ayat yaitu surat Al-An'am ayat 160 surat kelima, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa seseorang datang dengan satu amal soleh, falahu asyru amsalihha, maka baginya 10 kali pahala. Ya. Maka sebagian ulama mengkiaskan bahwasanya orang yang puasa 30 hari bulan Ramadan itu seolah-olah puasa 300 hari. Gitu ya. Kemudian ditambah 6 hari itu dilipat gandakan jadi 10, berarti 60 hari. Oleh sebab itu seseorang yang puasa Ramadan kemudian disempurnakan dengan 6 hari di bulan Syawal, dia puasa 36 hari, seolah-olah di hadapan Allah dia mendapatkan pahala puasa 360 hari, yaitu puasa setahun. Nah, ini jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jamaah rahimani wa rahimakumullah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita itu naik dan turun. Di bulan Ramadan iman kita wallahi luar biasa begitu ya. Naik mungkin pada level tertinggi itu di bulan Ramadan. Terutama di 10 terakhir itu adalah level tertinggi kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang sebelumnya nggak baca Quran, yang sebelumnya jarang qiyamul lail, dia sholat tarawih, ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Ya. Ada yang sebelumnya nggak pernah baca Al-Quran di bulan Ramadan, bisa khatam sekali. Namun setelah Ramadan selesai, al-imanu yanqus, iman pun turun gitu ya. Yazidu bitta'ah, tapi keimanan kita bisa naik kembali seiring kita bertaat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yanqusu bil ma'siyati, dan iman ikuatan turun ketika kita selepas Ramadan kembali ke habitat awal ya bermaksiat lagi. Syaitan sudah dibuka kembali oleh Allah Azza wa Jalla, sudah dilepas kembali. Pintu neraka yang 7 sebelumnya ditutup rapat, setelah Ramadan pun terbuka kembali. Maka Allah menganjurkan kita untuk istiqamah dalam amal soleh. Istiqamah. Allah Ta'ala berfirman di surat Fussilat, surat 41 ayat 30. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thummas taqamu. Innal ladzina qalu rabbuna, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Rabb kita adalah Allah. Allah itu Rabb kita baik di Ramadan ataupun di selain Ramadan. Allah tetap menjadi Rabb kita. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Ya. Tsumma istaqamu. Kemudian dia istiqamah dalam keimanannya. Allah memberikan beberapa hal. Yang pertama, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Para malaikat akan turun kepada orang-orang yang istiqamah dengan amal-amal solehnya. Malaikat itu mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau merasa takut, jangan engkau merasa sedih. Ya. Jadi orang-orang yang selepas Ramadan tetap istiqamah dengan amalnya, walaupun mohon maaf kualitasnya atau kuantitasnya tidak seperti Ramadan, minimal jangan kita tinggalkan. Di bulan Ramadan bisa salat tarawih 23 rakaat. Gitu. Selepas Ramadan minimal Anda salat malam itu witir 1 rakaat, itu paling minimal. Paling apa? Minimal. Rasul berwasiat kepada Abu Hurairah, al-witru qabla naum. Wahai Abu Hurairah, jangan pernah engkau tidak salat witir walaupun 1 rakaat sebelum tidur. Ya. Jadi jangan sampai salat malam itu benar-benar ditinggalkan. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, ada seseorang yang di bulan Ramadan semangat ibadah, setelah Ramadan dia meninggalkan ibadah-ibadahnya. Rasul bersabda, ya Abdullah la takun mithla fulan. Wahai hamba Allah, jangan engkau seperti si fulan. Kana yaqumul lail, dia sebelumnya rajin qiyamul lail. Thumma taraka qiyamul lail. Kemudian qiyamul lail pun ditinggalkan. Ini jemaah.
mungkin secara kualitas menurun dan kuantitasnya. Ya. Yang sebelumnya 23 rakaat, yang sebelumnya 11 rakaat tidak pernah ditinggalkan di bulan Ramadan. Tapi jangan sampai meninggalkan sampai tidak dilaksanakan walau 1 rakaat. Ya. Orang-orang yang bisa melaksanakan amal soleh walaupun kualitasnya menurun, itu akan diberikan kabar gembira. Para malaikat mengatakan alla takhafu wala tahzanu. Jangan kau bersedih, jangan kau merasa takut. Allah membersamai kita. Ini jemaah. Begitu juga bacaan Al-Quran. Jangan sampai kita tinggalkan sama sekali. Minimal sehari itu minimal sekali jemaah. Itu membaca sehalaman itu sudah sangat minimal. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan min alamati safiyatil qalbi alla tashba' min qira'atil Qur'an. Tanda hati yang bersih itu orang itu nggak ada rasa puas baca Quran. Seolah-olah baca Quran itu Ramadan saja. Setelah Ramadan Quran disimpan lagi, dimasukkan ke lemari lagi, bukanya Ramadan tahun depan. La haula wala quwata illa billah. Ya. Tanda hati kita bersih itu kita tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah merasa bosan dari membaca kalam Allah. Kalau kita merasa bosan, malas buka Al-Quran, itu hati kita yang nggak bersih, jiwa kita yang tidak sehat. Karena membaca Al-Quran itu adalah kalam Allah. Ya. Kita sedang membaca firman-Nya Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tidak membacanya, itu tanda kira kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda dekatnya kita dengan istri kita yang ngobrol. Tanda dekatnya kita dengan teman kita ya saling bercakap. Tanda dekatnya seorang hamba dengan Allah ya dengan membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita masuk ancaman Nabi SAW. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjuran. Di surat Al-Furqan Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya umatku itu menjadikan Al-Quran itu mahjuran, diabaikan, tidak dibaca. Jenengan baca pesan WA berapa hari sekali? Sehari berapa kali? Pesan 1, pesan 2, pesan 3, bukan hanya dibaca, udah dibaca diulang lagi. Bacaan WA aja di murojaah gitu. Kalau Quran di murojaah, sedang bacaannya di murojaah. Udah dibaca pagi, dibaca siang sudah dibaca malam. La haula wala quwata illa billah. Tanda hati yang bersih itu, Imam Syafi'i mengatakan hati itu tidak akan pernah merasa puas dari apa? Membaca kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah. Agar kita istiqomah, kita mendengarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah mengancam, ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumul lail thumma taraka qiyamul lail. Wahai hamba Allah, jangan engkau qiyamul lail di bulan Ramadan. Setelah Ramadan selesai engkau pun meninggalkan apa? Amalan-amalan Ramadan tersebut. Ini jemaah. Yang pertama, agar kita tetap istiqamah dalam beramal soleh, yang pertama ikhtiarus suhbah. Jadi punya teman-teman yang menyemangati kita dalam ibadah kepada Allah. Itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting. Sehingga Nabi SAW beliau bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur amman yukhalil. Jadi agar kita istiqomah dalam beramal soleh, punya temannya yang sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasul bersabda bahwasannya al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung bagaimana dengan teman dekatnya. Ya. Kalau teman dekatnya seorang tukang parfum, minimal dia akan mendapatkan bau wanginya. Tapi kalau temannya sebagai tukang las di zaman Nabi, tukang pandai besi, dia mendapatkan
asapnya dan akan terkena percikan apinya. Falyanzur amman yukhalil. Rasul bersabda, kalau mau punya teman, lihat-lihat teman yang membuat Anda semakin dekat pada Allah Azza wa Jalla. Carilah teman-teman yang membuat Anda semakin dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada teman-teman yang ngajak untuk bermaksiat juga ada. Ya. Sudah waktunya sholat, ayo ke bawah aja ngerokok, ngopi. Tapi ada teman-teman Anda yang ngajak, ayo dengerin kajian nih, ada hari Rabu ada kajian, hari Senin ada kajian. Maka pilihlah teman-teman yang membuat kita itu semakin dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala berfirman di surah Az-Zukhruf ayat 67, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin illal muttaqun. Al-akhillau, sesungguhnya orang-orang yang dulu di dunia itu saling mencintai, ya, berteman mereka, teman sekantor, teman satu divisi. Ba'duhum li ba'din adu, tapi di akhirat mereka menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Illal muttaqun, kecuali teman-teman yang sama-sama bertakwa. Iya jemaah. Ini jemaah. Ini jemaah. Orang yang melihat temannya bermaksiat, dia diam saja, itu di akhirat pun diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diminta. Misalnya mohon maaf nih, kita di depan itu melihat ada teman kita nyakitin orang lain atau misalnya mencuri gitu. Kita ngelihat, kita diam, kita menjadi saksi. Kira-kira kalau di pengadilan teman kita ditangkap, kita diinterogasi atau tidak oleh pengadilan? Diminta interogasi. Begitu juga di akhirat, ya, apalagi di akhirat. Kalau teman-teman kita orang-orang yang ahli maksiat, suka dugem, ya, suka ke diskotik, ya, otomatis almar'u ala dini khalilihi, orang ini akan apa? Terwarnai. Ini jemaah. Jadi agar kita istiqamah, yang pertama dengarkan sabda Nabi SAW, almar'u ala dini khalilihi. Jadi agar kita istiqamah dalam amal soleh, kita harus punya teman-teman yang menyemangati kita untuk beribadah kepada Allah, mengingatkan kita dalam ketaatan. Dan teman-teman ini adalah teman yang akan menyelamatkan kita nanti di yaumil qiyamah. Cari teman-teman Anda yang membuat Anda itu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan teman yang ngajak. Ya boleh ya hal-hal yang lain, misalnya ngajak ngegoes, ngajak maraton dan sebagainya, tafadhol. Tapi teman-teman yang soleh itu jauh lebih utama, dan mereka ini yang akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jemaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW beliau bersabda, kita itu harus sabar dalam beramal soleh, harus sabar, ikhlas dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul bersabda, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Sesungguhnya surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh nafsu kita. Oh iya benar, ke masjid ini berat karena lebih enak nongkrong. Sholat berjamaah ini nggak nyaman, lebih enak nongkrong, dengerin pengajian. Baca Quran berat, lebih baik nonton YouTube. Karena surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Wa huffatin naru bisyahwat. Adapun sebaliknya, neraka itu diliputi oleh hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu kita. Iya. Nonton TV jelas lebih kita sukai. Main golf lebih kita sukai daripada taklim gitu ya. Ngegoes lebih kita sukai daripada baca Quran. Itu ya. Tapi kita orang-orang yang beriman harus memilah dan memilih. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi setelah Ramadan, ya kita harus hati-hati. Kita sudah disucikan oleh Allah di bulan Ramadan, jangan sampai kita kotori diri kita kembali.
Allah Ta'ala mengingatkan kita di surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflah, sungguh beruntung, man zakkaha, seseorang yang sudah mensucikan diri. Jadi Ramadan adalah bulan kita itu mensucikan diri. Puasa, malamnya qiyamul lail, salat tarawih, kemudian kita tutup dengan zakatul fitr. Zakat itu artinya mensucikan diri. Qad aflaha man zakka, sungguh beruntung orang yang sudah mensucikan diri di bulan Ramadan. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celaka, sungguh binasa man dassaha, dia sudah bersih di bulan Ramadan, dassaha, kemudian dia mengotori dirinya kembali. Nah ini ya, jangan sampai kita mengotori diri kita kembali selepas Ramadan ini. Kita jaga dan jadikan seolah-olah Ramadan kemarin adalah Ramadan terakhir, yang belum tentu kita temui Ramadan tahun depan. Sehingga kita menjaga keistiqomahan dalam amal soleh dan menjaga diri kita yang telah disucikan oleh Allah bulan Ramadan agar tidak jatuh kembali dalam kubangan dosa dan kemaksiatan. Kemudian di hadis lainnya jemaah, an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ata rajulun ila Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi ada seorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqul, kemudian laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, hadithni bi haditsin waj'alhu mujizan. Ya Rasulullah, berikan aku nasihat, dan nasihatnya yang singkat saja, nggak usah panjang-panjang. Ya Rasulullah, berikan aku nasihat, tapi nasihatnya sedikit aja, nggak usah panjang-panjang. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sabda Nabi, salli salatal muwadda'i. Rasul bersabda, salatlah engkau dan jadikan salatmu itu, setiap salatmu itu seolah-olah menjadi salat terakhirmu. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu kalau berbicara nggak panjang, simpel, dikit, tapi mengena. Ya. Jadi Rasul bersabda, sholli sholatal muwadda'i. Wahai fulan, nasihat aku kepada anda, kalau engkau sholat, jadikan setiap sholat anda seolah-olah sholat terakhir anda. Artinya cuma Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita mau sholat, jadikan sholat itu seolah-olah menjadi sholat terakhir. Kalau sudah menjadi sholat terakhir, kita akan berusaha untuk bisa khusyuk. Kita akan berusaha untuk sholat yang terbaik. Kita berusaha untuk sholat yang tepat waktu. Karena sholat itu dijadikan menjadi seolah-olah sholat terakhir. Seandainya ada orang yang dihukum mati misalnya di sholat asar jam 4. Jam 4 hari ini tanggal 22 dihukum mati misalnya. Apa yang dilakukan orang ini? Mungkin dia akan sholat, sujud, nggak akan ngangkat kepalanya kembali. Serius tobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nasihat Rasul, sholli sholatal muwadda'i. Sholatlah engkau dan jadikan setiap sholat anda sebagai sholat yang terakhir anda. Ini sabda Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Benar-benar kita jadikan dunia ini sebagaimana penjara bagi orang-orang yang beriman. Dunia ini ada batasan-batasannya. Jadi orang yang dipenjara itu bebas atau tidak jemaah? Bebas atau tidak? Orang yang dipenjara itu bebas ya? Nggak bebas, ada peraturan ya. Nggak boleh bawa HP. Ada yang di penjara bawa handphone. Penjara nonton TV itu diatur. Artinya apa? Kita di dunia ini benar-benar seolah-olah dalam penjara. Ada aturan-aturan Allah dan juga aturan dari Nabi SAW yang harus kita jalani dan laksanakan. Adapun untuk orang kafir, wa jannatul kafir. Adapun bagi orang kafir, dunia ini adalah surga mereka, bebas. Mereka mau nggak berpakaian, mau mereka hubungan bebas, mau mereka main game seharian,
mau mereka melaksanakan dosa sebagaimana apa, itu adalah surga bagi mereka. Adapun surga kita adalah surga yang abadi, yaitu di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang terakhir, agar Allah memberikan kita kekuatan agar kita istiqomah dalam amal soleh, tiada lain adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di Ramadan Anda bisa baca Al-Quran. Kenapa? Karena banyak faktor. Yang pertama, syaitan dibelenggu, pintu neraka ditutup oleh Allah. Tapi selepas Ramadan, syaitan dilepas kembali, pintu neraka menganga kembali. Maka wallahi la haula wa la quwwata illa billah, kita tidak bisa beramal soleh, kita tidak bisa membaca Al-Quran, kita tidak bisa ke masjid, kecuali semua itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga. Maka Rasulullah berpesan kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu untuk membaca doa yang sering anak sampaikan. Doa ini sangat penting yang harus kita baca kulla dubur shalah, setiap kita sholat gitu ya, di penghujung fil alamina innaka hamidum majid, kita dianjurkan membaca Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inna ala dzikrika, bantulah aku agar selalu mengingatmu, wa syukrika, bersyukur atas segala nikmatmu, wa husni ibadatika, dan ya Allah perbaikilah ibadahku kepadamu. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, teruslah istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada kita kematian. Terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi muslim itu, mukmin itu, orang yang bermaksiat itu juga capek jemaah. Betul atau tidak? Orang main game capek atau tidak? Capek. Orang yang dugem capek tidak? Capek. Orang yang ke diskotik capek atau tidak? Capek. Pakai duit tidak? Tidak. Pakai. Pakai tenaga atau tidak? Pakai. Orang yang bermaksiat pun capek, beribadah pun capek. Tapi beribadah kalau karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya pahalanya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi capekkan diri kita dalam ketaatan. Orang yang bermaksiat pun mereka merasakan lelah dan letih, maka kita orang yang beriman berlelah-lelahlah, berletih-letihlah, mati-matianlah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hatta ya'tiyanal maut, sampai datang kepada kita semuanya kematian. Dan semoga Allah mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama baginda Rasulullah SAW. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Dan semoga Allah memperbaiki ibadah kita, dan semoga Allah membantu kita untuk selalu istiqomah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum jami'an.